Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, terus juga lancar ya untuk semua aktivitasnya, rezekinya. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke, kita hari ini ada video random, video beberapa terkait yang berhubungan dengan gubernur kita Jawa Barat ya, yaitu Bapak Aing DDM. Tanpa basa-basi kita langsung lihat videonya. Saya sebagai gubernur miris juga, saya menandatangani sebuah bantuan di mana ada satu kabupaten yang dapatnya kecil banget. Ini terkait dana hibah. Basis pesantren, basis tradisional NU, tapi ada satu kabupaten lambung tinggi. Saya nggak bisa. Terus sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu. Ya. Itu untuk kabupaten mana saja? Kabupaten Bandung, Waduh, itu 10 pesantren, itu kurang lebih sekitar 3,3 miliar. 10 pesantren 3,3 miliar. Nanti rincian nama pesantrennya juga ada. Ada. Publik boleh tahu dan kita akan memperlihatkannya. Siap. Di kita kirimin aja, sampein aja ke publik, orang anggarannya terbuka kok. Iya. Anggaran gubernur aja kita lihat. Iya. Yang ditutupin, terus. Masya Kabupaten Allah. Bekasi 7 pesantren 2,4 miliar. Oke. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren Ini listnya udah ada. 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Lebih sedikit. Sangat satu, cuma satu. Kabupaten Cirebon Kabupaten sebagai basis organisasi agama, Iya. basisnya Nahdlatul Ulama, Iya, basisnya Islam tradisional. betul. Di Jawa Barat Islam Hanya satu. NU itu hanya dapat Satu Satu pesantren. pesantren Dengan nilai 557 juta. 557 juta. Cuma satu Dan pesantren guys, berbalik Cirebon. terbalik dengan Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang langganan 140 Pesantren. pesantren dengan Wah, nilai. yayasan dengan nilai 7 paling banyak nih di Garut. Oke, Kabupaten Garut 78 miliar. Iya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren, madrasah. dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama, Bu. Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar? Sekitar 50-60 juga ya. Enggak lebih. Dengan yayasan segala macam Oh, dengan lebih. Jadi Kabupaten Garut itu mengalahkan jauh di atas Cirebon. Cirebon cuma 1, Garut 140. Kalau menunya seperti ini, saya sebagai gubernur kok tidak memperlihatkan rasa keadilan? Itu yang konsep tata kelola yang baru. Iya. Kapan lagi loh? Yang terjadi di Cirebon juga terjadi di Karawang. Karawang berapa? Karawang cuma Satu. Berapa? dan itu malah di bawah 300 juta. Oh, Karawang dapatnya berapa? Satu pesantren itu 300 juta. 300 juta terus. Majalengka 13 pesantren 1,3 miliar. Pangandaran 3 pesantren 1,7 miliar. Inilah momen ketika KDM berusaha Itu ya. Hanya kali ini gubernur kita Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, transparansinya tuh bener-bener ya. Jadi nggak ada apa namanya, semuanya tuh dibuka gitu ya, nggak ada di balik layar atau apalah, semuanya tuh dibuka. Jadi publik tahu. Salut sih ya. Aku tuh jadi banyak tahu tentang anggaran-anggaran tuh realnya tuh sekarang di eranya Bapak Aing. Soalnya beliau tuh langsung pakai kamera, semua transparansi. Salut ya. Kita lanjut. jelaskan maksud dan tujuannya, tapi salah satu warga yang kiosnya tergusur sulit untuk bisa menerima. Akhirnya malah bikin geleng-geleng kepala. Saya kalau menggusur juga, saya jangan bilang korban gusur, Pak. Jangan, Bapak jangan bukan sini. Jadi jangan bilang korban gusur. Jangan. Korban penertiban mungkin. Bukan korban. Oh, bukan. Enggak, Bapak bukan korban. Justru kalau mau jujur-jujuran, tanah pengairan korban Bapak. Gitu. Iya. Ya nggak korban juga sih. Korban, Pak. Sok, saya tanya, tanah pengairan untuk apa? Untuk pengairan. Terus kalau kemudian tanah pengairan dirubah menjadi toko, menjadi rumah, siapa yang korbannya? Jadi
di sini kan aliran sungainya udah. Enggak, sini saya tunjuk dulu. Nih gini nih Bapak nih. Gini. Tanah orang lain. Tanah negara. Ya oke, tanah orang lain kan, Iya, siap. bukan hak Bapak. Oleh Bapak ditinggalin. Bapak nggak bayar pajak, Bapak nggak bayar sewa. Yang korban itu siapa? Korban ya nggak ada korban sih. Ada, tanah itu korban. Nggak ada yang lapor. Hah? Nggak bisa, tanah itu korban. Kecuali ya Enggak, bukan. Tanah itu korban. Kenapa Bapak mengambil yang bukan hak Bapak? Jadi Ya, si biasanya bapak kalau ini korban kan tuh itu maksudnya makhluk dari hidup. sisi manusia. Ada yang Oh enggak, tanah juga korban. Siap bisa dikatakan korban. Jadi banjir, lahan orang lain. Jadi gini ya, saya mau nanya instruksi untuk Enggak. Harus lurusin dulu. Iya. Semua orang harus Soalnya si bapak menyadari ini hak enggak. dan kewajiban. Siap. Ya kan? Iya. Jadi ketika kita tinggal di tanah orang lain, mau di tanah negara mau siapapun tetap orang lain, Iya, ya kan? siap. Yang bukan hak kita. Betul. Si bapak Tanah ini nggak pengairan merasa yang untuk dirinya itu aliran bersalah. air. Iya. Kemudian Itu perlu ketika di- tanah pengairan untuk aliran air, airnya nggak ngalir, airnya korban nggak? bahwa Iya, jadi bukan Bapak korban pergusuran. iya, saya pengen tanya urgensinya apa gitu. Urgensinya Iya. penertiban setiap orang tidak boleh tinggal di bantaran sungai yang itu tanah negara. Tadi udah Tanah jelas. negara. Iya. Ini Pak, tanah negara kan juga bisa dimanfaatkan. Kata siapa? Tanah yang mana dulu, Pak? Nah, tanah negara yang mana yang boleh dimanfaatkan? Iya, benar. Bantaran sungai nggak Iya. boleh. Nggak boleh Pak bantaran sungai. Iya emang nggak boleh. Nah, terus? Cuman kan kita, oke katakan kita salah Nah, disusur. Cuman prosesnya itu Pak, kita Senin didata. Oke, saya nanya, Bapak waktu bangun dulu Pulau Nuwun nggak sama negara? Ya enggak. Kita bicara keikhlasan. Bentar. Iya. Iya. Ini orang pintar, ini orang Pinter biasa. ngeyel. Nggak bisa nggak boleh. Enggak. Iya, iya. Nih, ini bedanya orang Indonesia. Bukan Nah, kalau cerdas, orang pintar, itu ya. panjang artinya. Pinter ngeyel, Kalau pinter orang ngelas. biasa, saya salah Pak. Tuh, saya salah Pak. Saya itu bedanya. Jadi Indonesia itu menghadapin begini cara. Orang pinter Ya, ini itu bedanya. tahu Kalau orang kalau pintar itu salah, berbusa-busa mengaku muter. kesalahannya. Karena tidak pernah mau salah. Nah, kalau orang merasa bodoh, merasa miskin kayak gini. Iya Pak, saya salah. Udah, memang saya salah. Ada lagi kami hari ini. Oke, kita komentarin dulu ya. Kata si bapak itu, jadi definisinya apa tuh? Korban itu si bapak itu merujuknya ke makhluk hidup gitu. Padahal, oke, kalau merujuk ke makhluk hidup ya, itu kan tanah pengairan, Pak. Itu tanah pengairan. Di sini tuh bapak tuh bukan korban. Korban apa? Bapak tuh nggak ada yang dirugikan dari bapak tuh. Bapak tuh kan menempati tanah negara. Yang dirugikan justru yang korban tuh orang-orang yang terkena dampak dari apa yang bapak perbuat. Bapak bukan korban. Contoh tanah pengairan itu, bapak diamin, pengairannya kan jadi nggak lancar Pak, pengairannya karena bapak diamin tuh tanahnya. Kalau terjadi banjir ke orang-orang, dampaknya terkena imbasnya. Nah itu orang-orang yang dirugikan. Kalau sekarang ditertibkan, bapak itu bukan korban. Karena dari awal juga bapak itu bukan milik bapak. Gitu. Aduh. Kadang-kadang ini bukan pinter sih orangnya. Pinter boleh deh katakan pinter ya. Tapi pinter ngeles. Nggak punya rasa di dalam dirinya tuh introspeksi, mengakui akan kesalahan itu nggak mau. Ini orang bahaya sih. Ya. Kita lanjut. Mengeluarkan surat edaran itu larangan membuat PR Yang belakang siapa? bagi guru untuk Yakin. siswa-siswanya. Kenapa itu dilakukan? Oh, Pertama, selama larangan ini PR PR. yang dibawa ke rumah itu dikerjakan oleh orang tuanya, jadi tidak efektif itu buat PR. Yang keduanya, membuat iya sih. rileks anak-anak ketika di rumah. Saya pengen anak di rumah itu baca buku dengan rileks, bermusik, berolahraga, membantu orang tuanya punya warung, punya toko, ke sawah, ke kebun, sehingga menjadi mereka produktif, tetapi ada batasan. Mereka tidak bisa keluar di atas lebih dari jam 9. Nah ini kan rangkaian bagaimana menumbuhkan anak-anak di Jawa Barat agar tidak mengalami depresi dalam proses belajar mengajar dan tidak mengalami depresi ketika di rumah. Oh gitu. Jadi kalau dari kata Bapak Aing sih nggak mau membebani anak-anak tuh dengan apa ya, pelajaran-pelajaran lagi gitu kalau di rumah.
takutnya depresi juga gitu ke anaknya. Jadi supaya balance lah ya. Kalau di rumah ya anak-anak tuh ada kegiatan lain lah gitu ya. Kan belajar udah di sekolah gitu. Kalau kata Dede Mulia, dan juga nggak efektif karena bisa dikerjakan oleh orang lain. Emang sih PR itu dikerjakan oleh orang lain. Seperti itu kata Bapak. Ya gimana menurut kalian guys? Kalau dipikir-pikir iya sih nggak efektif tentu. Karena kadang-kadang anak yang nggak mau belajar ya mereka tuh kerjakan sama orang lain, sama orang tuanya, sama siapa lah gitu. Dan adapun untuk anak-anak yang emang mau belajar, nggak perlu dikasih PR pun, di rumah dia belajar. Seriusan, ini real ya, seperti itu. Efektif apa nggak efektif? Gimana menurut kalian? Kita lanjut video selanjutnya. Saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum, dikatakan penjahat, pengkhianat, pada aksi unjuk rasa meminta tambang ilegal yang ditutup dibuka lagi. Oh ini Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, Jawaban KDM. ancaman, Atas bahkan pendemo yang upaya-upaya menghina. pembunuhan pernah akan dilakukan pada diri saya. Tetapi yang akan saya tuntut adalah sebagai representasi dari masyarakat Jawa Barat yang hari ini ingin mengajarkan pada masyarakat Jawa Barat tentang visi, kecerdasan. Justru saya meminta saudara untuk menyadari bahwa tindakan saudara melakukan demonstrasi, meminta tambang ilegal dibuka kembali dengan menyampingkan aspek kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur, melawan logika publik, melawan undang-undang. Tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat dan tidak mencerminkan representasi sebagai seorang tokoh yang belajar, mengerti dan memahami lingkungan, apalagi memiliki latar belakang pernah memimpin sebuah partai politik. Untuk itu, semoga seluruh Jawa Barat menyadari bahwa untuk membangun, mengarahkan menuju arah yang lebih baik, pasti banyak tantangannya, pasti banyak orang yang merasa terganggu kehidupannya. Ingat, tanah Jawa Barat bukan milik perorangan, Iya. tapi milik kita semua. Dan ingat bahwa pembangunan bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi untuk anak cucu kita ke depan. Tentu. Silakan caci maki saya sesuka hati, tetapi saya ingin melihat bahwa sekian puluh tahun ke depan rakyat Jawa Barat merasakan apa yang saya lakukan. Benar, Pak. Salam hormat, lemur diurus Kota Tata, Jawa Barat istimewa. Pak Dedi kemana Pak Dedi? Bukan jalan sendiri. naon sih teh? Pak Dedi kemana? Pak Dedi menuju sarang warga dan rakyat. Cakep. Lagi mau ngebenahin Jawa Barat. Cakep. Apa? Nyari-nyari. Pak Dedi juga nggak jalan sendiri. Dia mah jalan bekerja bareng sama rakyat sama Yes. warga. Sesuai amanat rakyat, dia akan dipilih sama rakyat. Jadi dia kerja bersama rakyat untuk rakyat. Bener cek. Terus kalau kalian pengen dilibatkan, nanti setelah dilibatkan maunya bagaimana? Cuma diskusi-diskusi di ruang ber-AC? Diskusi-diskusi duduk di kursi yang empuk? Tentunya cek. Yang memunculkan aspirasi A, aspirasi B, aspirasi C. Aspirin. Yang kagak kelar-kelar, ujung-ujungnya jadi perdebatan peributan di area wilayah ber-AC itu. Begitu maunya. Lagian sih salah ketua lu sendiri, no. Ketua DPRD. Dari awal-awal terus mulu nyinyir Pak Deddy Mulyadi, nyerang-nyerang, nyindir-nyindir. Emang pantas ketua kayak begitu? Terus ketika acara-acara musrenbang itu kalian diundang hadir kagak? Enggak. Datang kagak? Udah sekarang mah kagak usah menjadi playing victim, merasa paling yang Iya. tersakiti, paling yang tidak dianggap, si paling yang terlecehkan gitu. Paling teraniaya. Rakyat udah pada pinter. Nih kayak modelan kayak begini aja nih di video yang gue state. Emang pantas wakil rakyat seperti itu sambil ngomong berjalan, Pak Deddy. teng-teng, ngadep ke Nyinyir kamera, ya? sambil nyindir-nyindir. Ampun. Oh nggak bisa jalan sendiri. Yang Sekolah satu Pak Deddy, tinggi-tinggi mana jadi Pak apa Deddy? lu, Bang? Sambil nyorot-nyorot ke kamera. Emang pantas kayak gitu? Lu kayak bocil, norak gaya lu. Beneran deh. Bener aja. Kayak bocah Setuju gua. SD yang lagi ribut sama temennya gitu kan. Iya. Saling begitu-begitu. Ampun.
Kocak beraninya keroyokan. Nah, fraksi lain juga ada tuh dari Partai Nasdem. Ibarat kata dia juga pengen dipertemukan dengan Pak Gubernur. Tapi mereka nggak walk out, biasa aja, duduk aja, profesional. Yes. Gitu kan. Lalu apa? Jadi kayak bocah JFF. TK gitu, pundungan. Norak, sekali lagi gue bilang norak. Kayak begitu tuh. Kayak di kamera juga lu norak. Aduh. Mewakili kita nih ya. Ibu-ibu ini. Bener sih ya. Pain sih kayak bocil. Dikit-dikit ngambek. Gak diajak ngambek. Bukannya gak diajak. Cuman kalian kebanyakan ini. Kebanyakan kaji-kaji gitu. Aspirin A, aspirin B, aspirin C gitu. Gue yakin gak bakalan terwujud program-program tuh yang banyak dibahas. Ya sama-sama kalian lah. Gitu, makanya Bapak Aing tuh untuk bikin kebijakan program tuh dari hati. Beliau tuh udah tahu, beliau tuh dari kita, dari kampung, udah merasakan gimana masyarakat tuh ya, apa yang dibutuhkan masyarakat udah tahu. Nggak perlu lagi lah gitu ya, koordinasi yang nggak penting kayak gitu ya. Kalau emang bikin kebijakan tuh nggak terrealisasikan gitu ya. Sehat selalu untuk Bapak Aing KDM, semoga panjang umur, rezekinya tambah terus, dan bisa mewujudkan Jawa Barat istimewa. Semoga kalian menikmati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.